Perkenalkan, nama saya Lilik Indrayanto, nomor induk mahasiswa 23011966139. Mahasiswa BPG Daljab, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Akan melaksanakan uji kinerja membuat video praktik pembelajaran hari Senin 4 Maret 2024 dengan materi barisan aritmetika menggunakan model problem based learning. Bu, ke kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Masih semangat ya? Masih. Alhamdulillah kalau masih semangat. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, Ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kali ini kita berdoa menurut agama Kristen masing-masing. Berdoa dimulai. Zawa, Azara, Diva, Eliani, Eka, Hadir. Kandara, Hadir. Kania, Saya. Kafi, Hadir. Mirana, Hadir. Denta, Hadir. Naila, Salsabila, Saya. Parifa nggak masuk ya? Enggak. Kemana? Sakit? Tapi Fitri, saya. Maila, Saya. Nadia, Hadir. Salma, Hadir. Sela. Oke, jadi yang nggak masuk Naila ya. Viola. Hadir. Oh, ya masuk. Coba, silakan. Ini siapa? Kresna ya? Ya, silakan duduk. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, yang akan saya bahas nanti, ada materi prasyaratnya. Jadi materi barisan aritmatika itu ada materi prasyaratnya. Apa sih materi prasyarat untuk barisan aritmatika? Materi? Bilangan. Oke, materinya materi bilangan. Nah, di dalam materi bilangan ada banyak nih. Yang pertama adalah apa? Jenis bilangan. Jenis bilangannya itu ada apa aja jenis bilangannya? Masih ingat nggak? Bilangan bulat. Terus bilangan real. Bilangan bilangan bulat nanti ada lagi bulat negatif sama bulat gitu ya. Terus ada lagi nih operasi bilangan. Operasi bilangan itu apa aja? Penjumlahan, pengurangan, pembagian. Oke. Terus ada lagi pola bilangan. Nah, pola bilangan itu jenis-jenisnya apa aja? Yang pertama, pola bilangan Fibonacci. Terus ada lagi pola bilangan segitiga Pascal. Ada lagi? Lupa. Ini bentuknya apa nih?
Nah, jadi ada yang pola bilangan persegi. Selain persegi, ada yang apa lagi? Segitiga. Persegi panjang. Persegi panjang ada pola bilangan persegi panjang. Jadi ada yang persegi, ada yang persegi. Nah, oke, udah paham ya? Apakah masih terngiang-ngiang? Oh, kayak begitu toh. Apa sudah lupa? Sedikit lupa. Oh, kalau sedikit lupa berarti banyak ingatnya. Maka dari itu saya akan memberikan soal pretest buat kalian. Saya kirimin ke grup ya. Nah, sudah bunyi kan HP-nya? Sudah. Oke, silakan dikerjakan pretestnya masing-masing. Oke, silakan dikerjakan waktunya. Berapa menit ya? Nanti masuk 15 menit. Oke, paling lama 10 menit. Silakan dikerjakan. Kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika itu nanti ada apa saja sih yang kita harus ketahui? Yang pertama adalah suku pertamanya. Biasa disebut itu nil A atau U1. Terus beda atau selisih. Nah, untuk mencari beda itu selisih itu dari suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua dan seterusnya. Lalu nanti ada menentukan rumus suku ke n-nya. Nah, rumus bentuk umum barisan aritmatika nanti kalian bisa cari sendiri. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuannya adalah ini. Nanti kita pakainya dengan model problem based learning peserta didik mampu. Yang pertama, menentukan rumus pola bilangan barisan aritmetika dengan tepat. Yang kedua, menentukan suku ke n barisan aritmetika dengan tepat. Yang ketiga, membuat pola bilangan barisan aritmetika dalam pemecahan masalah sederhana dengan tepat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 3 tujuannya. Lalu yang ketiga, teknik penilaiannya. Nah, teknik penilaian yang akan saya nilai adalah yang pertama penilaian sikap, nanti melalui observasi. Nah, observasinya itu pada saat kalian diskusi sama presentasi, nanti ada rubriknya sendiri. Yang kedua, teknik penilaian untuk pengetahuan. Nanti dari LKPD yang akan saya bagikan sama post test. Yang ketiga, penilaian keterampilan dari LKPD dan presentasi. Sampai sini paham ya? Masuk kegiatan inti. Di sini ada suatu permasalahan, masalah kontekstual di masalah sehari-hari. Tolong dibaca siapa ya? Laki-laki dah yang suaranya kencang. Kak, baca Kak. Masalah kontekstual. Ada seorang anak bernama Randi. Dia sangat suka sekali menanam pohon. Suatu hari, Randi menanam pohon dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari selalu dikirim dan diberi pupuk, sehingga setiap minggu ia memperhatikan tinggi pohon yang ditanamnya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki 3 cm. Untuk minggu yang kedua, pohon tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Karena tumbuhnya subur, tanaman tersebut bertambah tingginya menjadi 18 cm. Randi berencana 13 cm. Randi berencana memanen pohon tersebut pada minggu ke-35. Jadi, bisakah kalian menghitung tinggi pohon tersebut pada minggu ke-36? Oke. Bisa nggak kalian menghitungnya? Bisa Pak. Insya Allah Pak.
Insya Allah, insya Allah. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya? Pertama dari suku pertama. Suku pertama A-nya. Bagaimana caranya? Ada nggak di sini? Berapa? Berapa? 3. Nah, terus apa lagi? Selisih. Caranya? Suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, kalau di sini kan nggak ada namanya suku nih. Apa? Berarti yang minggu. Minggu ke berapa? Terus? Rumus apa? Menentukan rumus suku ke N. Lalu yang terakhir apa? Ya, yang terakhir udah pasti menghitung tinggi pada saat minggu ke 36. Bisa ya? Nah, nanti di LKPD hampir sama seperti ini. Nah, untuk itu Bapak kan sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok, 4 kelompok ya. Nah, silakan kalian sekarang membentuk kelompok yang sudah Bapak tentukan lewat WhatsApp grup kemarin ya. Silakan kalian membentuk grup. Nah, langsung membuat kotak. Geser. Kotak ini buatnya. Aku di mana? Aku buat. Ada yang 6 orang yang kemarin ya. Ada yang 6 orang. Wah, ini sini. Nanti Oke, jadi Bapak bagikan LKPD-nya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. 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 Oke. Silakan kalian amati lembar kerjanya, kalian diskusikan, kalian boleh mencari lebih banyak informasi, silakan buka YouTube, buka buku, dan buka Google, internet, silakan. Oke, nih kelompok 1 nih. Bagaimana kelompok 1? Masih gede Pak. A-nya udah dapat. Ini berapa? Ini jadi di sini berapa? Ini ya. Nah, terus tinggi kedua. Nah, 2,7 udah di sini. Nah, 2,7 itu dapatnya dari mana? Ini dikurangi berapa? Hah? 2,7 itu 2,9 dikurangi berapa? Nah, itu nanti dapat pola nanti. Nah, nanti yang 2,4 juga begitu, sama caranya. Ini jangan 0,2 aja, ini 2,9 dikurangi 0,2. Oh iya.
Nah, boleh. Oke. Nanti sampai bawah juga begitu berpola. Nanti ada polanya. Jadi 2, nah, terus. Nah, sekarang kan 2 mana? 2,4. 2,4 itu dari mana? Jadi bilangannya tetap nih. Kurangi sama ini. Kurang berapa lagi supaya jadi 2,4? Nol koma? Gue bukan lah. 9 kurang 0,2 ya 2,7. 0,3 jadinya. Ya. Oke, kelompok 3. Bagaimana? Ini bilangan pertama 2,4. 9. 2,9. 2,9. 2,9. Terus yang keduanya 2,7 nya di mana? Di kanan atau di kiri? di sini. Di mana? Di kiri. Di kiri. Nah, bilangan tetapnya kan ini ya? Bilangan pertama kan ya? Nah, selisihnya berapa jadinya? 0,2 ya? Ya. Min 14. Plus Kalau 2,9 tambah 0,2 11 3,1. Berarti minus. minus 0,2. Iya, jadi 2,9 minus 0,2. Ini di sini apa? Iya. 2,9. Kurang 0,2. Rekaman ini kan berapa? 2,4. Polanya sama. Oh, Tapi selisihnya berbeda terus itu kalau nggak salah. terus berarti ini Nah, sekarang kalau 2,9 dikurangi 0,2 kan 2,7. Nah, supaya jadi 2,4 dikurangi berapa? min 0,3. Jadi 2,9 dikurang 0,2 dikurang 0,3. Sekarang dicari 0,9 itu di mana? Terima kasih ya Pak. Iya. Kelompok 2. Nah. Emang sama ini. Bedanya iya. Ini berapa? 2,7. Ini 2,4. selisihnya? Bedanya kan selisih. Enggak, selisih sama ini berapa? Kalau ini 0,3. Oh, berarti sini 0,3. Ya, ini 0,3. Ini tetap 0,2. Oh. Berarti yang salahnya di sininya aja. Iya. Ih, Oke. Berarti yang bawahnya juga. Nah, ini berarti nggak begini rumus UN-nya. Makanya kenapa tadi saya suruh mencari di Google atau internet? Nah, ini namanya nanti tingkat 1 polanya. Tingkat 1, tingkat 2. Karena nanti bilangan tetap bilangan ini gini. Misalkan gini. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 nya gini. 1, 2, 3 kan? 1. Nah ini kalau tingkat 2. Nanti cari rumus UN-nya yang solusi ini, yang tingkat 2. ini bedanya ini satu. Ini kan contoh. Pakainya yang 1, iya. Berarti warnanya yang satu kan? Yang ini ya, pola tingkat 2 nih. Tingkat 2. Silakan. Lanjutkan. Kasih Pak. Iya. Kelompok 4 sudah dapat. Ini kan kita ngomong selisihnya. Selisih hari pertama sama kalau selisih hari pertama ke hari kedua kan nggak ada. Minus apa plus? Minus ya. Ini Itu minus tapi beda. kan masih beda. Berarti harus dicari lagi tingkat satunya lagi. Ini kan tingkat 1. Nah, ini berapa jadinya? Enggak 0, enggak. Berapa? Selisihnya berapa? 0, ini tingkat 2 nih. Ini namanya nanti jadi tingkat 2. Nanti kamu cari nih di
itu ya internet ya. Rumus pola tingkat 2 UN ya. Cari nanti bagaimana caranya untuk menemukan itu. Berarti yang dicari Yang ini, yang iya 0,1 nya. Silakan. Enggak, Jadi langsung dari kertas. nanti ini langsung dilaporkan di depan, nanti Nanti dipresentasikan. langsung dipresentasi. 4. Kok minusnya sama semua? Bukan. Pensil. Gini nih gini. Kita punya hari pertama 2,9, hari kedua 2,7, hari ketiga 2, ini minus 0,2, ini minus 0,3. Lalu ini berarti minus berapa? 0,5 dong. Kan 2 dikurangi ini kan, jadi selisihnya minus 0, nah Oh, iya, ini bukan tingkat, ditambah aduh, ini tingkat 1, ini tingkat, nah kamu cari nanti nih yang ini, rumus suku ke N, pola tingkat 2, cari. Oke, nanti cari di Google bisa. Di YouTube juga banyak. Lagi ya. ini tuh itu yang mana Bapak? Yang ini nih Pak. Ih, ini kan masih, emang udah dapat rumus polanya? Nah, tadi lah. Ini dia tadi. Nggak bisa, coba deh nanti kalau kamu kaliin. Ini dapat, dibuktikan dulu kalau pakai rumus yang ini kan tadi saya bilang, yang ini tingkat 1, yang ini tingkat 2. Nah ini nanti beda nih. Oh ini kan UN A plus N-1 kali B. Yang ini beda UN-nya. Kamu cari. Apa tuh? Carinya apa nih? Kan saya bilang tadi di buku ada, di Google ada, di YouTube ada. Nah, wajib. Bisa di Google aja. Ya, silakan. Dua. Tingkat 2 nggak sih? Bukan 2. Tingkat 2. Nggak tahu lah tuh. Ini dia. Apa? Wah, panjang ya. Ini Kenapa ada C-nya? Ya kan udah bilang. Coba lihat. Sekarang waktunya presentasi, silakan kelompok 1. Nadia, Kavi, Eli, Salsabila dan Salma. Silakan maju untuk presentasi. Nanti kelompok yang lain siap-siap untuk bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari permasalahan yang tadi disebutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Kafi. Saya Nela Salsabila. Saya Salmalia. Saya Nadia. Soalnya ikan sangat aktif apabila air sungai sedang pasang naik. Maka dari itu seorang pemancing sangat memperhatikan cuaca, angin, dan musim, yaitu pasang dan surut perairan. Berikut adalah tabel waktu dan ketinggian pasang naik di Sungai Kapuas. Pertama, tanggal 10 Desember 2023 pukul 10.35 ketinggian air 2,9 meter. Tanggal 11 Desember 2023 pukul 11.20 ketinggian air 2,7 meter. Tanggal 12 Desember 2023 pukul 15.40 ketinggian air 2,4 meter.
Jika ketinggian air pasang yang cukup baik untuk memancing adalah 0,9 meter, maka Pak Andri akan memancing pada tanggal berapa di Sungai Kapuas? Diketahui saat tinggi air pada tanggal 10 Desember 2023 2,9 meter. Tinggi air pada tanggal 11 Desember 2023 2,7 meter. Tinggi air pada tanggal 12 Desember 2023 2,4 meter. Pertanyaannya, ketinggian air yang cukup baik untuk memancing adalah 0,9 meter. Tanggal berapakah ketinggian air di Sungai Kapuas pada saat itu? Jadi dari tabel ketinggian air di Sungai Kapuas kita udah diskusi cara kerjanya. Dari tabel ketinggian air di Sungai Kapuas, mari kita generalisasikan rumus UKN dari barisan aritmatika. Dalam persoalan tersebut kita memakai rumus suku KN tingkat kedua, yaitu UN sama dengan A tambah N min 1 dikali B ditambah 1 per 2 dikali N min 1 kali N min 2 dikali C, di mana A adalah 2,9, B min 0,2 dan C min 0,1. Lalu hasil dari UN adalah N-nya adalah 6. Maka rumus suku N dari barisan tersebut adalah UN jadi kita bisa menjawab Pak Andri dapat memancing di Sungai Kapuas dengan ketinggian air 0,9 meter adalah pada tanggal 15 Desember 2023, yaitu adalah hari ke-6. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini presentasi dari kelas kelompok 1. Ada pertanyaan? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4? Mau Pak, Ya, kelompok 3. cara mencari rumus UN itu gimana? Cara mencari rumus suku ke N-nya bagaimana caranya? Kelompok 1. Jadi kalau rumus tingkatan pertama itu UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Untuk tingkatan kedua jadinya A tambah N min 1 kali B tambah 1 per 2 kali N min 1 kali N min 2 kali C. Oke, jadi rumus suku ke N-nya tadi disebutkan apa? UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B ditambah setengah dalam kurung N min 1 dalam kurung N min 2 dikali C. Ada lagi pertanyaan? Eka. Hari ke-6 itu tanggal berapa ya? Hari ke-6. Iya, Ya. jatuh di tanggal berapa? Hari ke-6 jatuh di tanggal berapa tadi kata kelompok 1? Hari ke-6 adalah tanggal 15 Desember 2023. Tanggal 15. Karena hari pertama tanggal berapa? 10 Desember 2023. Jadi 10-nya dihitung. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau nanya lagi? Satu lagi. Itu A, B sama C-nya dari mana? B sama C-nya bisa dilihat dari suku pertama adalah 2,9. Ya. Jika dilihat dari suku kedua, suku ketiga, maka beda pada tingkatan pertama adalah min 0,2.
Lalu pada tingkatan kedua ditemukan min 0,1. Jadi A-nya berapa? A-nya pertama 2,9. B-nya? B-nya min 0,2 dan C adalah min 0,1. Ya. Oke, thank you. Terima kasih kepada yang bertanya dan kelompok 1. Berikan aplaus dulu sebelum saya terus. Yang presentasi dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja diskusinya pada lembar kerja peserta didik ya. Jadi untuk semuanya pada saat pengerjaan pada saat diskusi, pengerjaan LKPD, semua sudah bekerja sama baik, saling membantu, mana yang tidak bisa dibantu. Oke, setelah kalian tadi melaksanakan diskusi, presentasi, berjalan dengan baik ya. Jadi satu kelompok itu saling membantu. Nah, terus apa sih yang telah kalian dapat dari mengerjakan LKPD ini? Coba, ada yang bisa nggak? Apa yang kalian dapatkan dari diskusi dan presentasi tadi? Dapat menentukan suku M. Ya, terus. Pembelajaran aritmatika. Ya, Menentukan pola bilangan aritmatika dalam cepat. ya. Membuat pola bilangan. Membuat pola bilangan. Oke, nah itu kan pengetahuannya nih. Nah tadi untuk sikapnya, keterampilannya, apa yang kalian dapat? Sikapnya? Sabar. Sabar. Tadi kalian kalau diskusi itu namanya apa? Antara teman dan teman itu saling peduli nggak? Ya. Jadi ada dua ya yang kita dapatkan untuk materi ini adalah satu kerjasama sama peduli ya. Nah itu termasuk gotong royong ya. Jadi kalian bergotong royong antar teman. Terus keterampilannya tadi disebutkan sama Denta, membuat pola bilangan dalam pemecahan masalah yang sederhana. Jadi kalian dapat membuat pola bilangan. Ya, oke. Setelah ini Bapak akan kirimkan soal post test ya. Post test barisan. Soalnya nggak banyak. Ya, soalnya nggak banyak. Hanya soal ya. Soalnya cuma 2 sih sebenarnya. Akan saya kirimkan lewat WhatsApp grup ya, sebentar. Nah, sinyalnya jika dulu Ji. Oke, sudah Bapak kirim ke WA grup. Silakan dibuka linknya. Kalian kerjakan, kasih waktu sekitar ya 8 menit lah, 8 sampai 10 menit. Bisa dibuka linknya? Oke, silakan dikerjakan. Bapak tunggu hasilnya di sini. Sudah? Sudah. Nah, sudah nih. Oke. Boleh hasilnya Pak? Boleh. Nah, ini hasilnya nih. Siapa yang dapat 100? Yang dapat 100 Maila. Jadi kalau dilihat dari persentasenya
yang masih di bawah KKM itu ya hanya 1, 2, 3, 4. Ya, sedikit. Persentasenya sedikit. Jadi alhamdulillah dengan pembelajaran hari ini kalian berhasil meningkatkan kemampuan penalaran kalian ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Seru banget. tapi pusing. Pusing. Tapi susah. Tapi susah. Seru tapi susah tapi pusing. Sangat susah. Tapi susah. Oke. Pusing, susah, tapi senang. Iya. Senangnya Campur-campur kayak gado-gado. sudah ketemu jawabannya senang Pak. Oke. Terus hal penting apa sih yang kalian dapatkan hari ini? Pusing bareng-bareng. Ya nggak itu juga. Kesabaran. Sabar. Terus Teliti. teliti, kerjasama. Saling peduli kepada teman. Terus Dan lain Saling kalau menolong Pak, kerja sama kelompok lain. Apa yang kalian dapat selain itu? Tadi. Kemampuan berhitungnya tidak lebih cepat karena kan dihitung waktu. Kemampuan. Berhitungnya jadi lebih cepat Oh. karena kan tadi di waktu ya. Terus apa lagi? jadi paham cara ini Apa tuh? paham tentang apa nih? Paham ya bacaan aritmatika jadi bisa mengerti Apa tuh? Jadi menentukan barisan aritmatika itu yang gimana? yang Itu. yang kayak tadi Pak Iya apa? yang suku pertama yang menentukan suku Menentukan suku pertama pertama. Terus? yang menentukan yang selisihnya juga Nah, terus juga membuat pola bilangan Ah. pada barisan aritmatika terus? pemecahan masalah Terus ada lagi? Apa lagi? menentukan suku PN Ah. menentukan pola bilangan pada barisan aritmatika Oke. Jadi itu yang kalian dapatkan ya. ya Terus kira-kira apa yang membuat kalian tertarik dalam model pembelajaran hari ini? Diskusi. Kira-kira kalau misalkan saya ceramah sama saya dengan yang ini gimana? kayak gini aja Pak Jadi gimana maksudnya? biasanya kita bisa belajar bareng-bareng gitu Jadi berdiskusi ya, pakai modelnya model diskusi ya. Jadi model ini kan model problem based learning. Terus puasnya dengan proses belajarmu hari ini? wah Puas bener? Ya dapat 100 puasnya kenceng sekali. bagi-bagi deh Oke ya, jadi setelah kalian melalui kegiatan proses pembelajaran ini, yang kalian dapatkan tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Nah, materi selanjutnya adalah deret arit. Nah, cukup sekian dari saya. Untuk menutup proses belajar hari ini, kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam